Bruno Cunha. Itu adalah tarian mengundang kemenangan. Boleh. Statistik kalau punya gol pasti MU menang. Bisa-bisanya MU dilupain untuk UCL musim depan, Pak. Welcome to BST Podcast. Ya, jadi hari ini kan hari setelah pertandingan final UCL 2026 yang dimenangkan sama PSG. PSG back to back. Iya, PSG back to back akhirnya. Nah, sekarang banyak hal yang kita bisa obrolin hari ini, ya kan? Kenalan dulu dong. Benar. Oke. Oh ya, sebelum itu perkenalkan nama gue Ocin. Di sini gue selaku host. Habis itu di sebelah gue ada Bang Asta. Bang Asta. Asta Motopat. Asta hanya 3 di terakhir. Oke. Asta. Fans apa Asta? Fans apa? Asta. Fans apa Anda? Kebetulan saya fans King. Inggris. Sama kayak jersey-nya. Oke. Wembele, Azuka Suwardwalo Wembele gitu. Ya, satu lagi lanjut. Gua Ponco, fans Arsenal yang gagal jadi juara UCL. Nestre ya. Ente ya. Tapi semalam keren banget sebenarnya. Oke. Ya. Oke. Cuman ya, udah lah ya. Kalau gua Siapa rekan? Prof ya. Kalian udah pada kenal semua kan? Dia kan BST. Rekan Prof ya. Rekan Prof yang fans Madrid 15 UCL itu. Siap. Oh. Sejarah bulu. Sidu. Yang penting kan PSG baru nyamain Madrid. Sepakat. Itu back to back ya. Sepakat. Yang lo UCL di sini ya. Live group. Lanjut. Berdua pernah treble. Iya. Sebelahnya kan enggak kan? Pernah treble, pernah sextuple apa lagi? Ayo. MU belum sextuple. Belum. Belum. Tapi treble. Treble. Madrid Triple. Satu Hat-trick. piala. Hat-trick UCL. Tapi belum pernah invisible kan? Oh, piala yang enggak ada itunya. Apanya? Apanya? Piala Harry Potter kan? Harry Potter ya boleh ya. Bisa-bisa aja. Oke ya, jadi PSG ini kan baru juara Liga Champion ya. Tapi yang menarik ini nih, yang menarik adalah bukan soal mereka juara nih. Bukan soal PSG-nya juara. Apaan nih. tuh, Cin? Cuman jadi yang pertama kita tanya dulu deh, biar sopan ya. Biar sopan tanya dulu sama fans Arsenal. Gimana perasaannya? Gimana? Setelah akhirnya Udah aus aja, Bang. setelah 20 tahun menunggu masuk final, pas nyampe lagi ke final, totalnya gagal lagi. Oke, Coba gimana? Sedih. Jujur sedih banget. Enggak mungkin lah enggak sedih gitu. Tapi lu kaget gak sih? Masuk final. Bukan, maksudnya ya udah kalah gitu. Ya enggak kaget sih, enggak terlalu, cuman maksudnya kita Lebih ke ngeliat sedih. Ya sedih sih, jelas sedih gitu. Tapi ngelihat perjalanan Arsenal di UCL sebenarnya cukup optimis ketika pas masuk final kan. Emang gue optimis sih masuk final gitu. Gak pernah kalah tuh di UCL. Sampai semalam pun selama pertandingan UCL musim ini gitu 90 menit tuh Arsenal gak pernah kalah. Ya, Iya, benar sih 90 menit benar. Benar. Kalah ya 90 menit. Sampai 120 menit pun juga enggak pernah kalah. Ya, dari penalti gitu. Sama kayak Benfica-nya Mourinho, enggak pernah kalah. Jadinya ya unbeaten selama musim tapi tidak juara. Kasihan ya. Sedih. Oh iya. Kalau ini kutipannya adalah Arsenal tidak pernah kalah, tapi tidak pernah juga juara. Tidak pernah juara. Bab. Ya, sama kayak rekornya Arsenal di 2006 juga gitu ya. Pas final pertama mereka juga sama, dari fase grup sampai ke semifinal tuh gak pernah kalah, dan emang kalahnya pasti final. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya sama lu nih. Lu kalau ngelihat PSG back to back champion, kira-kira mengagetkan nggak? Dari PSG aja udah ada kepanjangannya, Bang. Apa tuh? Persatuan Sepak Bola nggak pernah kalah. PSG dong. Enggak pernah kalah. Boleh juga. Jadi sebenarnya itu PSG itu dibilang uang Arab lah gitu kan, sama kayak Man City lah gitu kan. Uang Qatar. Iya, tapi sekarang mana sih Bang klub bola yang nggak ada duitnya Bang gitu. Bener. Kalau nggak duitnya Bang ditendang Bang, dibilang kamu terlalu baik begitu Bang. Enggak, aduh Mas, tolong konteksnya ke tolong konteksnya ke PSG ya. Tolong ya. Tolong konteksnya ke PSG Jadi nih. gini, sebenarnya yang nggak orang lihat pahami itulah ya. PSG itu kan ada pemain dari berbagai negara lah gitu kan ya.
Dan Enrique adalah salah satu pelatih yang bisa bahasa Spanyol, bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan beberapa bahasa lagi itu. Itu tuh cukup buat jadi pelatih bola jago. Kenapa? Karena Mourinho juga banyak bisa bahasa, kalau salah 6 bahasa dia gitu. Jadi pas dia ngasih taktik ke si pemainnya, dia bisa ngobrol nih, oh gue mau kayak gini. Lo siento gitu ya. Ya. Jadi cara pendekatan mungkin lebih gampang ya gitu. Iya. Karena kesamaan bahasa. Bener nih. Tapi ngomong-ngomong soal Mourinho nih, ini di sini ada fans Real Iya, Madrid. gua nih. Pelatihnya baru nih. Pelatih gue baru Ya kan Mourinho. Terus juga rekor back to back UCL 2 musim berturut-turut yang tadinya dipegang sama Madrid, sekarang disamain sama PSG. PSG itu Dini. Nah, terus lu sebagai fans Madrid terancam gak sama PSG yang kayak gini nih? Mungkin kalau sekarang kayaknya enggak ya. Cuma Iya. kalau hat-trick UCL musim depan mereka nggak bisa. Bentar bang, gua potong dulu bang ya. Kasih tahu Bang. Gimana? Hat-trick itu gak cuma Madrid bang, ada juga Munchen sama Ajax. Sorry, 3 kali. beda format. Sekarang ini Betul. dia nih, tadi nih. Jatuhnya PSG back to back ini dia sekarang pertama kali dengan format baru itu diakuin. Betul. Dong. Sebelumnya juga Madrid back to back UCL dengan format baru itu Betul. diakuin juga. Nah, Berarti- kalau hat-trick UCL format baru diakuin juga format baru baru dia doang nih. Betul. Nah, PSG back to back format baru dia doang. Jadi gini bang, kalau Madrid dibilang format baru 15 kali, kalau dia format baru nggak 15 kali dong seharusnya. Enggak, beda dong nih. Bener nggak? Boleh, Tadi dulu nih. Izin lockout boleh gak? Iya, ini- Tadi dulu. UCL nih. Enggak, tadi dulu. Konteks lu kan lu tadi kan back to back nih. Bukan keseluruhan 15. Beda dong. Kalau Kan keseluruhan lu tadi 15 bahas soal beda format. iya Bener nih. kan? Iya. Dari Berarti gua 15 boleh UCL dong. Madrid nggak itu beda format semua Beda tuh. format semuanya. Format baru nggak 15 berarti Madrid dong. Ya memang belum. Berarti berapa totalnya? Kalau pas udah format champion, ayo. Belum 5. lebih lah. Coba Lebih. sekarang format champion aja tahun berapa dimulainya? 70-an kan? 70-an, Nah. ya kan. Berarti Madrid Bisa itu 10. tahun 1955 tuh udah juara 5 kali beruntun. Iya, pokoknya nih. Itu tukang 25 dong. Tetap aja kalau Ayo. dihitung walaupun dihitung 5 MU aja tahun 68 champion yang belum format champion tetap dihitung satu. ya, berarti tetap dihitung 3 dong MU. Tetap dihitung 3. Sama aja Sama ngapain? aja dong. Sama aja lu ngapain? Lu gimana sih? Iya. Tapi kan Lu kita nggak bahas konsis- Madrid bukan bahas MU. Enggak, tetap aja kalau lu bilang kehitung semuanya. Ayo, Madrid kehitung semuanya dong. Gimana? Konteksnya dia. Ayo. Bentar. Coba. Ya, tapi bentar. Ayo nih. Tadi dia ngomong kalau misalnya hat-trick UCL Ya. Madrid masa tersaingi. Bisa-bisanya MU dilupain untuk UCL musim depan, Pak. Jangan lupa ya, MU itu sudah Gimana punya pesugihan sepak bola. Siapa tuh? Bruno Cunha. Itu adalah tarian mengundang kemenangan. Boleh. Statistik kalau punya gol pasti MU menang. Iya benar-benar. Tapi kalau dilihat kapan persisnya ya PSG ini bisa seserem sekarang ya? Kira-kira faktor utama menurut lo apa deh? Pondasinya udah banyak sih, dari mulai Emery, Tuchel, Ancelotti, udah banyak pelatih yang sudah mega PSG. Jadi dia tuh udah ada pondasinya. Tapi kan gini, kalau iya. ngomongin secara pemain dulu Oh, bintang Bagus. semuanya. Neymar, Messi. Los Galacticos-nya Iya. Prancis. Tapi Mbappe. masuk final kan pernah sekali. Iya. Iya, masuk final. Tapi nggak Klub juara. yang pernah masuk final tuh jago pas dulu buat Arsenal. Oh iya. Enggak, Iya. emang dia jago. Musim ini. Musim ini jago. Kalau nggak jago nggak mungkin peringkat 1 terus dong. Iya. Nah, berarti kalau balik ke Abang Ocin ini bilang tapi nggak juara ya, tapi kan bisa masuk final, tetap jago kan gitu loh. Maksud gue, lu jangan pernah meremehkan juara 2, bos Nah, gitu loh. Oke, tapi kira-kira faktor anomalinya apa nih? Waktu dulu Ya. kenapa nggak juara? Ya, Mbappe. Oh, Kalau enggak, jangan salah, Jenderal Jenderal. Mbappe. Tapi iya kan waktu pas final PSG final pertama kan udah ada Mbappe juga sama Neymar no, Iya. ya kan? Ya Tapi kan? nggak juara. Nggak juara. Mbappe Neymar kan sih? Mbappe Neymar. Sama Messi juga kan. Enggak, Messi Belum. enggak. Ke Tapi Messi kipernya kan Buffon, gue ingat kipernya Buffon. iya. bener, Buffon. Itu final lawan apa sih? Final lawan Munchen. Itu Munchen Muller ya. ya? Enggak, yang Munchen golin itu Coman. Oh iya benar. Kingsley Coman. Koman itu. yang Oh, yang duet Koman sama si Gnabry ya? Gnabry. Koman tuh yang ini ya. Dan apabila tak bersamamu. Coman gua tabuk lu. Gua tabuk ya Coman ya. Tapi emang Gimana ya? Mbappe pahit sih. Maksudnya setelah Itu dua ampasnya di gua. Ampasnya di gua. Enggak, Makanya parah, bang, sorry bang. masa Mbappe di Madrid dibilang ampas Bang. Tuan.
Gini ya, sorry ya. Gimana? Kalau lu bilang Madrid ampas, buktinya dia sama Prancis bisa final berapa kali dan juara. Berarti pelatihnya aja yang nggak bisa handle Mbappe, bukan salah Mbappe-nya. Ibarat kata nih ya, lu punya HP flagship, lu bisa pakai HP low end Nih gitu ya, loh. Lu nih. nggak tahu cara fitur memanfaatkannya gitu loh. Nih, lihat dulu nih ngomong-ngomong nge-handle Mbappe tadi lu bilang. Semenjak Alonso jadi manajer baru Madrid tuh, itu Mbappe gacor loh. Waktu Alonso. Tapi jangan lupa Bang, Itu udah berarti bisa nge-handle Mbappe dong. enggak. Bisa. Waktu juara, waktu kalah, Mbappe Kalah apaan? pas Alonso suruh sini, ayo kita kasih applause, dia malah nggak mau, aku nggak mau milih, nggak mau applause gitu. Berarti kan dia nggak bisa menernakan si Mbappe. Bisa. Kalau Mbappe bisa bagus gacor, itu karena individual brilian, bukan karena Nggak, Alonso bisa kalau nge-handle si lu Mbappe. individual brilian sekarang si siapa Arbeloa? Coba mana Mbappe? Arbeloa kleteker Pak, nggak bisa disamain. Kalau Ya kan Alonso sama-sama kan udah pelatih. full. Kan sama-sama pelatih lu bilang. Bang, Ini kayaknya bahas Madrid. Ya. Ini kayak bahas Madrid. Bang, Apa tuh? Ibarat kerja, Apa tuh? Alonso kan tetap ya. Siapa namanya Arbeloa cuma outsourcing. Ya beda lah kualitasnya. Kata Mbappe lu cuma outsourcing nyuruh gua lagi gitu. Terus kalau lu bilang outsourcing, kalau lu merunut ke MU, coba Carrick outsourcing dong. Bentar kok jadi MU sih kan lagi bahas gitu dari tadi. Enggak kan lu kok ngomong-ngomong Gimana outsourcing. Kejauhan, Itu kan lu ngomong-ngomong outsourcing gimana Gimana, tuh? gimana, Itu pelatih Ya, outsourcing. Tapi gini, bagaimanapun mau Eh. dibilang si Xabi Alonso bisa ngehandle Mbappe lah atau enggak, tapi secara record tim nggak ada. Ya, Nggak ada. mungkin Juara pun mungkin enggak. Emang apa ya? Gue ngerasa kalau misalkan PSG waktu ada Mbappe terlalu Mbappe sentris. Mbappe gitu. sentris. Bisa. Yang gua rasa gitu kayak nggak tahu ya, mungkin entah Mbappe-nya atau dari pelatihnya yang emang nggak bisa ngehandle si Mbappe gitu, jadinya semua penyerangan tuh harus ke dia gitu. Tapi kalau menurut gua dulu waktu kan Luis Enrique udah ada tuh waktu zamannya Zaman masih ada Mbappe, Mbappe kan. iya. Itu dia udah Mbappe itu udah dikasih wejangan one on one loh Iya, sama makanya. Luis Enrique gitu kan. Tapi mungkin ya sebagai pemain top saat itu Betul, ya kan, betul. ya dia punya ego yang Iya, lebih kayak gede. gitu. Karena kan sebelumnya juga dia kan udah Benar. juara Piala Dunia juga kan. Benar, Jadi benar. mungkin ego dia lebih tinggi juga dari situ. Itu dia makanya ego dia tinggi, makanya dicadangin mulu sama Enrique. Yaudah sekarang gini Bang, pemain yang jago individual skillnya selain Mbappe siapa di Madrid? Nggak ada Bang, nggak ada selevel sama Madrid. Mbappe Enggak, sorry. Vini enggak sekarang. Enggak, Vini nih dia aja Fes Madrid aja ngomong, selain Mbappe siapa yang paling jago? Nggak ada Vini kan? Enggak ada. Vini Nggak ada kan? saat ini enggak. Saat Sekarang ini kalau enggak. treatment Mbappe beda ya wajar lah ya kan? Iya, kalau Kan Mbappe Tapi ya jago. kalau Ayo. misalnya arahnya ke sana, misalnya kita ngomong kacamatanya Real Madrid ya. Kalau Real Madrid ya itu kalau misalnya tetap Mbappe sentris lagi ya nggak akan Iya, kemana-mana. Nggak kemana-mana. makanya Gitu. Harus bisa kolektif secara tim seluruhan. Bentar, Madrid disuruh kolektif. Sejak kapan? Nggak Madrid bisa. mah individual brilliant, Iya. udah lu pastiin satu ya udah, gocek gol, udah. Nggak bisa. Sebagai fans Barcelona yang Iya. timnya sangat kolektif, Iya. ya, Ya, kalau Barcelona gue Oh. saya ngasih saran aja biar El Clasico musim depan seru. Kalau enggak ntar ya udah Barca lagi yang juara. Bapak tadi kan bilang Madrid itu udah dilatih sama Mourinho, pasti seru lah. Kalau nggak ditarik rambutnya ya. Mas maju Mas. Itu loh. Masih Udah nggak bisa. Iya. sedih Mas. Aduh. Oh iya, maaf. Tolong nih teman saya sedih Maaf nih. ya. Oke, ya pokoknya intinya kepergian Mbappe di PSG ini mungkin ada mujurnya. Iya. Ya, Ya, udah buat bayar berkah, gajinya ya. Gedean Nggak, banget. Udah Mahal nggak mahal ya kan, terus malah 2 kali juara UCL berturut-turut. Aduh. Itu sedih banget sih Mbappe Kira-kira sih. Mbappe di rumah gimana Wan? Responnya Wan Iya, lagi nonton Wan. Wan. Apakah Pasti dia- nonton kan? Pasti nonton UCL kan? Terus dia gimana tuh Wan? Abis juara gitu. Iya. Terus gimana kira-kira? Responnya gimana? Bayangkan lu sebagai Mbappe. Iya. Kan rambut lu udah Mbappe, rambut lu tuh. Lu udah Mbappe. Nah, Ya, gimana kalau PSG ngejuret tuh? Sebenarnya gini ya kan. Gimana? Kita kalau sama mantan perusahaannya gitu kan. Enggak usah perusahaan. Tadi konteksnya Mbappe, coba. Iya. Kita kan udah Ada melenceng lu nih. nggak kan analogi ya kan. Jadi kan kita udah pernah digaji mahal sama klub sebelumnya. Oke. Dan kita adalah orang asli Prancis. Ya. Les Parisiens Escargot ya. kan? Kosa? Ya. Del Monte. Jadi kita tuh tetap harus ya senang-senang aja sih ya. Kayak Arsenal aja juara Inggris, juara iya, Champions. iya, Gue bener. gak akan cemburu atau apa sebagai fans MU ya. Karena enggak, gini, ya. gue Masuk cuma akal, bisa masuk bilang akal. usaha beras itu tak akan mengkhianati gitu bang. Jadi ya usah lah gitu. Kalau mereka Arsenal juara dengan usaha keras, ngapain lu iri sih? Gak baik obat hati. Jagalah hati, jangan kau kotori itu bang. Yang ngiri siapa anjir? Ya kan? Tapi ya, Gimana setelah pertandingan UCL musim ini, apakah kita semua sepakat kalau PSG bisa dibilang tim terbaik saat ini Sepakat. di dunia? Gue sih sepakat. Enggak, gua gak sepakat.
Kok ini bisa diperbankan gitu. Gua nggak sepakat, seharusnya gua tetap masukin ke Siapa? Bayern Munchen sih. Bayern Munchen. Kenapa? Dia tuh kalah sama PSG juga karena dicurangin ya sama wasit sebenarnya. Terlepas dari Iya. masalah wasit ya, secara kolektivitas permainan emang PSG menurut gua lebih bagus dibanding Bayern Munchen gitu. Enggak, gua nggak setuju. Sekarang lihat aja rasio golnya si Harry Kane, Olise sama si Luis Diaz. Kalau di Liga kan, di liga bener. Karena Liga gini loh, Champion? champion tuh beda sama liga. Bapak-bapak semuanya gitu kan. Enggak. Champion itu turnamen, cup. Kalau di liga kan harus konsisten, ya kan. tapi konteksnya kan ini Liga Champions ya. Kalau di Liga Domestik. domestik menurut gua PSG sama Bayern sama. Berarti pertanyaan harus digarisbawain. Tim terbaik saat ini di dalam mana? Dalam Champion kah? Dalam Liga kah? Apakah dalam semua kualitas pemainnya? Dia Nah, enggak. nanti kan Dia tahu gini, sih. nanti kan Iya, ada oke. award kan, Best Team Nah, of the Year. Itu kan Pasti PSG lah ke Eropa gitu. merujuknya ke kompetisi Eropa Gitu. gitu. Soalnya kalau lu ngebandingin sama liga domestik, kita udah tahu gitu kalau liga dimulai, kita udah tahu juara Prancis Iya. itu udah pasti PSG, juara Namanya Jerman itu disebutnya udah pasti- istilahnya liga apa? Munchen. Liga Liga Petani. Liga Petani. Kecuali di Liga Inggris yang notabene masih banyak tim-tim besar yang saling jegal. Iya. Berarti kalau Ya kan akan semakin sulit tuh. Liga Petani swasembada beras dong berarti. Swasta. Enggak, tadi lu bilang katanya PSG tim terbaik. Nah, pas tadi nonton final Liga Champions, gue salut sih Arsenal bisa ngimbangin PSG sih. Salut itu Salut. gua. Iya. Tapi Tapi kalau dari POV sebagai fans Arsenal yang ngikutin Arsenal sepanjang musim, menurut lo perkembangan Arsenal di musim ini bisa dibilang gagal atau berhasil? Gini, kalau gua ngeliat sejauh Karena kemarin kan habis juara Premier League. Itu karena musim lalu Arsenal tuh udah mencoba main bagus, bener-bener main bagus gitu, yang setup dari belakang terus emang bagus kan gitu Main mainnya. cantik lah. Main cantik gitu dan emang gak menghasilkan juara gitu. Ketika Arsenal mencoba main defensif, main Pragmatis. gitu, main corner FC gitu kan, sampai set piece segala macem, terus dan menghasilkan satu buah piala juara Premier League gitu ya akhirnya. Ayo guys. Oh, mau itu. Ya, Oh my God. ya, di Champions pun sebenarnya kalau ngelihat lajunya Arsenal di Champions yang emang nggak pernah kalah dari awal grup sampai ke semifinal, itu defense-nya Arsenal emang sebagus itu gitu. Karena dia selama UCL musim ini cuma kebobolan 6 Bang. dan 7 tambahan penalti yang Dembele. Itu dong kayak Bang, bagus sama boring tuh nggak beda jauh bang, sama-sama depannya B. Iya, benar. ini kan kalau dibilang secara kolektif permainan kan emang membosankan gitu karena pragmatis gitu. Dia lebih sering defensif, makanya line defense-nya tuh benar-benar diperketat banget. Secara PSG yang mencetak gol di UCL 44 gol gitu, hitungannya yang tim menyerang dan tim bertahan gitu ya, mau nggak mau gitu. Jadinya harus Semuanya punya, dua-duanya punya pasti spesialitinya ya. Spesialty ya benar. Bentar bang, core-nya Arsenal itu dari zaman Wenger dan sebelumnya dan sesudahnya itu emang bertahan bang? Nah, Pertanyaannya. Itu tadi gua udah bilang dong. Iya. Sebelumnya Arsenal udah Main cantik, tapi nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa. Iya. Kita tuh udah- Alih-alih main cantik nggak dapat Nah, apa-apa. makanya kita coba dengan main pragmatis dan ternyata dapat piala. Kalau lu sebagai fans Plus, Arsenal lebih pilih hasil berarti. Kalau gua karena gini loh, kita udah 3 musim berturut-turut nih. Udah bang, intinya apa bang, hasil atau enggak bang? Udah intinya aja bang. Sebentar dulu. 3 musim berturut-turut kita main bagus, bener-bener main bagus gitu, tapi di hasil hasil akhirnya kita selalu juara 2 gitu di liga. Makanya ketika ini kan tahun ke-6-nya Arteta, 6,5. ya 6,5 Arteta, ya 6,5 tahun lah gitu. Tapi kan maksudnya ketika Arteta mulai ganti cara main gitu, ya akhirnya ngasih juara gitu. Iya. Sebenarnya buat gue sendiri, gue kangen zamannya Arsene Wenger yang kita main cantik banget, Iya. bagus main bola ke bola gitu kan. main Tapi bola, mau dibilang apa? Ini works. Iya. Bentar bang. Kalau dibilang works bang ya, 6,5 tahun Arteta baru 1 Liga Inggris. Dan lu lihat dong transfernya berapa duit. Silakan coba dicek transfernya berapa. Dibanding transfer City? Oh ya banyakan City. Enggak. Banyakan City. City. Kayaknya banyak Madrid. Udah kayak MU. Enggak, ini lu ngomong Arsenal. Oh iya. MU MU enggak terlalu banyak karena kan dia jual beberapa pemain mahal-mahal. Tapi kalau menurut lu sebagai fans Arsenal, kira-kira pemain Arsenal siapa yang menurut lu paling krusial lah? Kasarnya gini, kalau satu ini nggak ada,
Wah, itu pincang lah. Menurut gua Kalau kita berkaca di musim terakhir musim aja. ini, Musim iya. ini, ya. menurut gua Declan Rice Oh, gue setuju tuh. Tiga lah. Gua setuju. Victory lah, Gue setuju itu. Declan Rice. Maksudnya, menurut gua tiga pemain penting di Arsenal saat ini Ya, itu Victory lah. Declan Rice, Oke. Gabriel Magalhaes. Walaupun tadi malam gagal. Walaupun tadi malam gagal, cuman secara Performance ya. Performanya Bagus. bagus banget. Ya. Dembele nggak ada apa-apanya gitu, benar-benar dikantongin. Yes. Sama Raya. Oke. Kayak itu tiga komponen paling penting di Arsenal gitu. Iya. Menurut Dan gua, Apalagi karena Tiga-tiga- Arsenal juga lebih ke mindsetnya lebih ke karena defensif apalagi kan ya. musim ini Arsenal lebih pragmatis juga kan. Iya. Gitu. Bener-bener tapi tetap sih jantungnya di Rice. Gue ngerasa Odegaard itu kapten Arsenal emang, tapi secara di lapangan gue lebih ngelihat Declan Rice yang megang kepemimpinan di lapangan gitu. Kalau gua nggak setuju sih bang, mendingan Incapia sih bang. Tapi pinjaman, tapi opsi permanen. Tapi bagus sih Xavi. dia tuh Bagus. bagus di sayap itu dia bagus. Kalau nggak ada dia mah, gua nggak yakin sih Arsenal bisa juara Liga Inggris sih. Menurut gua. Coba. Incapia. Hincapi. Nah kan gue yang ngomong kan bang. Oke. Hincapi berarti Hincapi sama Hippie ya. Fans Inggris bang. Tapi gua tetap Skol. terlepas dari gagalnya Gabriel semalam, ya mau apa lagi gitu. Tapi secara overall musim ini bagus banget Gabriel, benar-benar bagus. Tapi ya emang ini gue juga perlu pandangan dari yang lain ya. PSG ini kan memang kalau bisa dibilang ikonnya Dembele, Kvaratskhelia Due. sama Vitinha Oh, Vitinha iya. gitu. Tapi selain dari tiga itu, mereka ini kan solid as a team gitu. Iya. Ah, benar. Nah, kira-kira dari yang kelihatan ini dari PSG, terutama yang kita mungkin dilihat-lihat di laga-laga big match UCL gitu ya. Siapa pemain yang sangat amat karirnya ini bakalan bagus banget ke depannya? Lo mungkin bisa pilih salah satu lah. Gue ya, aduh. Kalau yang lu sebutin kan udah pasti bagus ya. Berarti yang ini Ini di luar itu. di luar itu. Kalau gua kayak John Neves deh. Punya John potensi Neves, bagus. make sense. Dia pertama dia masih muda gitu kan. 20-an awal lah, kalau nggak salah masih muda banget. Terus dan emang dapat tandemnya bagus sama Vitinha. Dia kan di PSG lumayan sering main bareng kan. Iya. Di Portugal juga Di sama. Portugal pun juga iya gitu. Dan emang itu yang punya chance buat the next big thing lah mungkin John Neves itu. Iya. menurut gua. Nanti akan lebih kelihatan lagi di Pildun sih. Ya, itu. Kalau lu? Gua kayaknya ada beberapa deh. Kayaknya yang paling gue One pick ini choose one aja. Cusuan aja ya. Overall kayak gue Zaire Emery dah. Kenapa? Karena selama dari PSG awal musim tuh Zaire Emery bisa menggantikan perannya Fabian Ruiz. Oke, iya. Tuh, Masih muda lagi. Masih muda. Heeh. Tuh lebih bagus dibanding kalau menurut gue lihat lebih bagus dibanding Fabian Ruiz. Tapi sayangnya tadi di final Nggak main. Porsinya lebih banyak Fabian Ruiz. yang starting tuh sisa Fabian Ruiz. Gua enggak Lu tahu kenal pemain PSG enggak? Gua enggak tahu kenapa tuh. Tapi emang trio tengahnya itu pasti Vitinha John Neves itu udah pasti itu Ya. pemain itu. Nah, yang satu lagi tuh antara Zaire Emery sama si Tapi gue salut sih. Maksudnya Fabian Ruiz, tapi semalam Fabian Ruiz bukan bagus sih. PSG yang punya lini tengah kayak gitu. Sama Arsenal masih ditahan, Cok. Iya. Lini tengahnya masih kena Tapi nyampe emang- sih. Tapi enggak semalam emang si Rice sesolid itu sih, cuman ya kita kan kebobolannya karena Ya. penalti ya gitu. Kurang beruntung Kurang aja. beruntung Kurang aja itu, beruntung. kurang beruntung. Itu gua Zaire Emery. Lu kenal nggak lu? Kalau gua jelas Hakimi karena dia bekas Madrid. Dari Madrid dia tuh udah ditempa gitu kan. Pas di PSG baru dia jadi orang gitu kan. Dan umurnya dia tahun ini 28 tahun. Berarti 28 tahun adalah peak of peaknya pemain terbaik. Oke. Ya. Prime-nya ya masuk prime. Nah, Masuk betul. prime, benar-benar. Jadi feeling gua Hakimi apalagi kan terakhir dia jadi kapten kan pas tuh main di PSG tadi kan. Iya. Ya. Pas Marquinhos sama yang lain diganti kan. Marquinhos. Berarti dia bisa memberikan semangat kepada teman-temannya bahwa walaupun dia masih muda 28 dia jadi kapten, tapi dia bisa bikin sampai extra time. Kan gak gampang dong. Iya. Walaupun kesalahan malam gol pertama itu kesalahan Hakimi kan. Yang Ya, golnya Karena Havertz. karena dia lupa nutup kan, Heeh. terlalu jauh kan. Lah karena Hakimi memang bukan back, dia kan sebenarnya penyerang sayap. Sebenarnya sama. Tapi kalau TAA nggak mundur lu domel-omelin. Iya. Kenapa Tia Kalau nggak mundur? TAA lupa mundur, Iya. lu melo. Ya kan Tia salah sendiri, ceweknya sama Ya udah, Tuchel. udah. Ya kan? Beda dong, beda. Dibantu sama timnas kan tuh. Nah, kalau lu Cing gimana? Kalau Cing? gue sih
pengen ngelihat Barcola sih. Dia nggak terlalu banyak waktu ini ya. Iya, maksud gini, Yes. ini orang sebenarnya waktu itu sempat tuh jadi sering jadi starting waktu awal Dembele awal cedera gitu kan. Iya, benar-benar. Terus sering tuh. Cedera. Terus juga dia posturnya tinggi, larinya kencang ya kan. Tadi aja nyeperin mulu. Terakhir tuh yang peluang terakhir PSG tuh anjir gila larinya ngebut banget. Bang, sorry bang, pemain tinggi lari kencang tuh udah banyak bang. Lu tinggal cari aja di Liga Belanda kayak di Liga Jerman kayak. Sekarang tuh butuh pemain yang cerdas EQ-nya. Contoh kayak Pirlo, ya kan, kayak Alonso. Jadi kita tuh sebenarnya nggak butuh. Bahkan Rice pun termasuk pemain pinter bang. Kan Rice juga nggak terlalu kencang kan larinya. Kan Tapi ini kan kita ngomong di PSG. Kondisinya musim ini terus PSG juga. Nah, kalau Enggak, ini ini kalau kalau ngomong masalah IQ, tadi kan Vitinha kita udah tahu Vitinha, PSG udah punya Vitinha. Iya, itu Man maksudnya of the match di juga, luar mereka. Di luar dari mereka. Yang gitu. yang bakal jadi something lah. Maksudnya bukannya di era sekarang ini, di era baru ini kekurangan pemain jenius ya. Banyak pemain Banyak. jenius gitu. Cuman bedanya ini kita melihat dari sudut pandang yang Di luar underrated itu, lah. iya. Tapi Vitinha tetap di bawahnya Bruno sih, lebih junior Bruno. Iya, siap. Iya, Sepakat. Iya, sepakat. Bruno Emang pokoknya. Bruno emang. Bruno pokoknya. Emang Bruno kira-kira bisa menggendong MU di UCL sampai mana, Wan? Saya sih nggak pesimis ya, saya orangnya optimis sih. Oke. Terus Paling ya buat 8 besar lah, lawan besar yakin nih? yakin saya. Yakin. Di Di liga gimana? di liganya nanti Bruno enggak. udah lama tapi belum Enggak, juara loh. di Liga Champions kan dengan format liga nih. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh deh. MU musim depan ketemu PSG, pede nggak? Iya. Kan udah pernah ngalahin, masa Enggak, lupa Bapak sih? Kita ngomongin Ngomongin sekarang. PSG sekarang. MU sekarang, PSG sekarang yang tadi gimana? Cunha gimana? Iya. Jogetnya gimana? Bruno Bruno. Nah, gitu yang itu lawan PSG yang kayak sekarang bisa nggak? Jadi gini, seperti kata-kata Pogba ya, kenapa MU busuk di 8 tahun terakhir ya. Kenapa? Nanti kita sebelum ke PSG tandang, kita akan ngubur ayam di dekatnya gawang PSG ya kan. Terlalu mistis. Emang si Pogba bilang gitu? Pogba pernah ngubur mayat binatang apa gitu di dulu ada di interviewnya dia. Jadi dia tuh pernah ngubur binatang itu di gawang MU karena dia lagi ribut sama Mourinho. Ternyata gitu. Pogba percaya klinik juga ya. Wah, dia kan orangnya percaya sama apa? Dia asli Garut ya? Asli Pesulap merah dia temennya ya kan. Terlalu jauh. Jadi gini sebenarnya intinya tuh, Carrick itu adalah gelandang tengah MU yang dihitung jangkar, bahkan dia pernah jadi back di posisi Iya, Ferguson. benar. Jadi dia fokusnya ke tengah ya, karena penyerangnya nanti ada apa? Coach khusus penyerang ya, sama back juga gitu kan. Dia lebih fokus kepada siapa ban serepnya Bruno. Kalau Bruno cedera, habis tuh barang, gue yakin ya kan. Karena paling posisinya Bruno bisa digantiin sama si Cunha atau enggak si Mason Mount. Sementara kalau Cunha ditarik dari posisi kiri ke Bruno, nanti siapa yang di sisi kiri kan nggak mungkin Lord Dorgu kan. Lionel Dorgu nggak mungkin kan. Iya kan. Jadi gini, gue tuh optimis bisa juara kalau dari transfer setelah Piala Dunia. Jadi sekarang gue nggak bisa. Seandainya nih kalau misalnya head to head dengan kondisi sekarang gimana? Seandainya kau tahu. Itu kan sekarang ya pasti kalah sih. Iya. Mungkin kalau misalkan misalkan nih transfer pemain yang lu inginkan ketika musim depan si MU itu butuh siapa gitu. Nggak mungkin nggak belanja sih. Butuh pemain Pasti siapa belanja yang, sih. yang menurut lu bakal bisa menyaingi PSG gitu. Elliot Anderson pasti dibeli, ya kan. Elliot Anderson. Oh, yang Nottingham Forest. midfielder ya? Nottingham Forest. Ah. Habis itu dia beli apa namanya? Cole Palmer, ya kan. Jadi gini, Banyak duitnya. pas habis golin gini habis itu Kedinginan. Gitu. Emang itu kasih butuh Palmer kan udah ada Cunha. isunya udah mau dinego 65 juta dolar. Oh, isunya ya. Isunya. Dan yang terakhir kalah skill ya. Hah? Ulang. Ini sulit. Ulang gimana, Mas? Mas ulang. Kan si Kvaratskhelia kan nomor 7 kan, di sebelah kiri kan. Iya. Nah kan kirinya masih jelek MU. Kanan Bumo udah pasti. Cunha itu sebenarnya bukan di kiri, dia lebih Dorgu. playmaker. Lionel Dorgu tuh buat ini ya, buat FA Cup sama Carling mainnya. Khusus. Kan kita 4 turnamen. Jadi kita harus butuh banyak pemain yang posisi itu bisa 2 apa 3 posisi gitu. Nah, lu kalau dari Arsenal kan di musim di musim ini. di Liga Champions ini kan kalah nih. Udah enggak dapat hasil. Tapi masuk final. Iya. Nah, lu buat di musim depan yang pengen lu beli tuh siapa tuh? Arsenal butuh apa supaya buat ngelengkapi juara? Beli pelatih kayaknya. Enggak sih, kalau taktiknya enggak sih. Gua masih percaya Arteta sih. Oh, Gua Arteta stay ya. Masih tetap Arteta stay gitu. Cuman kalau dilihat sejauh ini ya, Arsenal itu butuh
right back baru untuk back apa Timber karena Ben White cederaan dulu karena emang bisa cedera dia nggak sebagus dulu gitu. Terus Lingard itu terus winger kanan Saka tuh oke, tapi nggak musim ini nggak bagus-bagus banget sebenarnya musim ini Saka tuh bukan peak performanya dia lah. Sebenarnya banyak loh pemain-pemain muda Arsenal yang potensial untuk dijual. Artinya kalau mau replacement ya, kayak Odegaard. Masalahnya gini, problemnya Arsenal tuh dia nggak tahu ya manajemen Arsenal mungkin nggak butuh duit. Nggak pintar ngejual pemain gitu. Nggak butuh duit. Pasti akan selalu belanja gratis gitu. Atau belanja ke Chelsea Mart. Ya. Madueke? Iya. Havertz. Cuman kalau gue sih ngerasa kalau musim depan Arsenal mau belanja, yang gue pengenin sih Jorginho tuh masih sih? Kanan. Udah di Liga Brazil. Iya, udah di Corinthians. Right back kanan, winger kanan sama winger kiri. Banyak maunya ya Bapak ini. 3 cukup. Karena menurut gua kalau gelandang serang kita udah punya Odegaard sama Eze gitu kan. Cukup menurut gua. Kayak yang beli mahal tapi kan dipasang. Kalau di midfielder gua sih ngerasa udah nggak perlu ada perombakan karena udah cukup nih Rice, Zubimendi, Norgard sama Merino kan. Terus Lewis Kelly juga bisa diisi di tengah. Nah, Havertz pun bisa jadi tengah. Iya. Gitu. Jadi Arsenal emang punya beberapa banyak pemain yang versatil kan. Iya. Sebenarnya kalau gue yang pengen banget sih Julian Alvarez ya, pengen banget nih, tapi kan rumornya lagi gede banget ke Barca sih. Ini kayak pada ngincer Julian Alvarez semua, kayaknya gila ya. Karena sekarang tuh kan di sepak bola modern butuh pemain yang versatil kan. Gila sih. Oh. Iya, Barca ngincer, yang udah ngincer, PSG ngincer. Tapi di Juve tuh siapa namanya? Siapa? Stekernya tuh Vlahovic juga masih harganya malah mau free transfer loh. Makanya mau diambil Barca. Nah, umur. Kalau misalnya dikasih kemana? Kalau misalnya dikasih Vlahovic mana Barca? Belum tahu ya. Bahkan tapi kalau gue menurut gue Vlahovic nggak match ke Barca sih. Jadi kayak Lewandowski gak sih? Iya, ya kan sama-sama main target man gitu. Sama-sama target man. Modelnya gitu. Kan udah beli Gordon Barca. Nih, tapi oke, kita balik lagi ke soal PSG ya. Arsenal malam nggak menang lawan PSG. MU pun kalau dibanterin saat ini sama PSG. Bang, jangan bahas MU, Bang, kita fokus ke PSG aja, Bang. Ya, lu kan fans MU. Tim Mas Inggris. Nah, Madrid kalau kira-kira ketemu sama PSG dengan kondisi yang sekarang. Madrid ya kalau sekarang. Kelar Madridnya kan. Kelar PSG-nya kalau musim ini. Nih kita langsung nanya istilahnya yang katanya jagoan Eropa lah. Ya. Gitu. Lo pede nggak? Maksudnya POV lo sebagai fans Madrid? Bisa aja sih menurut gua. pede. Hampir ngimbangin bisa. Karena waktu pas kemarin semifinal perempat final tuh Munchen, kan pas di leg kedua tuh Munchen hampir di take down tuh. Hampir. Kalau si Kamavinga nggak melakukan kesalahan yang bodoh gitu tuh, ya kan? Seandainya kalau lolos kan ketemu PSG. Bang, kan dia melakukan kesalahan nggak Kamavinga doang, Bang. Tchouaméni aja melakukan kesalahan sama si Valverde berantem ya kan? Enggak, itu bukan di lapangan. Bukan lapangan. Itu mainan gitu di lapangan. Itu. Waktu Ucel kemarin tuh PSG ketemu City nggak sih? Enggak, City kan kalah sama Madrid. Oh, City kalah sama Madrid. City kalah sama Madrid. Itu yang Madridnya ketemu Munchen. Oh, abis tuh. Di PSG itu kalau salah Liverpool guys. PSG Liverpool. Iya. Liverpool yang ganti pelatih. Kemarin ada beritanya, Iraola. Ya. Ya menurut gua sih bisa lah hampir lah. Hampir menyamain aja. Mungkin sama kayak main Arsenal gitu. Tapi emang kalau misalnya gue pun misalnya kalau ngeliat dari sisi Barcelona ya, kalau ketemu PSG itu susah. Kenapa susah? Karena dua-duanya main open. Iya, itu lu kalau Barca tim yang main open itu biasanya antara lu kebantai atau dibantai udah. Atau mungkin kayak Bayern Munchen kemarin semifinal yang sama-sama open. Iya, cuman masalahnya Barcelona penyerangnya Ferran Torres, anjir, gimana mau mengharapkan ngejebolin? Harusnya Lord Ben White ya. Aduh, Brad White sih mau bener sih. Brad White. Gitu. Oke. Jadi ini memang seperti yang udah diduga-duga ya. Maksudnya dengan kemenangan PSG ini. Sesuai kan prediksi gua. Iya. Yang konten-konten sebelumnya PSG bakal back to back. Dengan kemenangan PSG ini arah sepak bola Eropa terutama di Liga Champions ini yang tadinya mungkin orang-orang itu ngelihatnya Madrid, City, sekarang tuh PSG tuh udah sangat mengerikan gitu ya. Ngeri. Tapi kira-kira istilahnya dinasti PSG ini musim depan akan terganti nggak? Terganti sama MU. Boleh. Tapi Arsenal kalau misalkan beli
left wing bagus ya, maksudnya left wing bintang itu kayaknya bisa berani buat diadu lagi sih. Gue lebih pede lagi gitu karena karena gini, kalau dilihat secara defense-nya Arsenal udah bagus banget gitu. Cuman ya tinggal penyerangan kan karena selalu monoton gitu. Long ball. Atau ya udah kan. Musim depan Arsenal fokus ke FA Cup aja, Bang. Madrid gue dengan Mourinho nih. Bisa lah. Bisa berantem pemain sama pelatihnya. Bisa. FC-nya Bisa lah. pelatihnya sama pemain. Jangan lupa lo, Mourinho tuh masih tinggi lo egonya lo. Hah? Ya, itu Mourinho dia tuh tinggi lah makanya, egonya lo. tinggi. Makanya Perez mau nebus Mourinho dari Benfica. Nih, mau prediksi nggak? Walaupun Jude Bellingham maknya ngefans sama si Mourinho, gue pasti ada feeling Jude Bellingham itu nanti berantem sama Mourinho. Percaya deh sama gue. Pasti akan berantem Bellingham tuh. Terus apa namanya, Mbappe akan berantem sama Kayaknya Mourinho. Vini. menurut gua yang bakal berantem Vini deh. Karena waktu di Benfica aja, yang waktu pas kasus Vini, Yang sama Prestiani ya? iya. Disuruh dia? Ini nama, Yang rasis, iya yang dia rasis. nama Mourinho disuruh diam. Tapi Mourinho tuh kayaknya nggak pernah rasis kayaknya ya. Nggak pernah ada kasus rasis di selama ini dia. Ada. Karena kan pemainnya kayak Drogba, Pogba kan. Iya. Enggak, tapi maksudnya gitu loh. Kita ngeliat lagi track record si Mourinho juga gitu. Dia udah pernah megang Inter, Inter, MU, terus Fenerbahce, enggak, Tottenham. pas di Madrid pun itu kan ada Ronaldo loh. Oh, gitu. Ronaldo dia kakaknya. bisa ngeredam egoismenya Ronaldo gitu. Jadinya menurut gua musim depan mungkin Madrid akan lebih baik gitu selama Mourinho bisa mengatasi keegoisan pemain ini. Lebih baik dari Arbeloa. Jelas. Ya jelas sih. Lebih baik dari Arbeloa. Emang jauh banget. Jauh. Tapi kalau Slav Flick kayaknya enggak sih. Slav Flick kayaknya enggak sih. Belum. Makanya musim depan masih wajib ditunggu nih. El Clasico. Tapi Gimana? pasti musim depan akan lebih seru karena banyak juga pelatih muda yang tadinya pemain sekarang udah jadi pelatih. Jadi gini, average pelatih di Liga Inggris itu top 10 ya, top 6 ya, itu 30-an. Kayak contoh Alonso tuh kalau nggak salah 36 apa 34, Arteta ya kan. Carrick, Iraola. Terus itu tambahan Lampard juga kan musim depan ada Lampard. Iya, nah, Masuk Coventry. Iya, Coventry. Ya, jadi pelatih itu 30-an lagi tuh. Enzo Maresca juga masih muda. Iya ke City juga tuh. Emang, Iya. emang muda dia? Enggak, Masih- masih belum 40 loh. Masa? Udah 40-an. 38 gitu. 38. Kan juga bot. Ya 38. pokoknya tua. Tapi yang gue heran Open ini juga muda kan. yang pas kemarin yang berita Arne Slot dipecat ya. Seharusnya dia langsung nge-tag Alonso ya. Keduluan sama Chelsea. Tapi kan dia sih kayaknya fans Liverpool yang udah ngarepin Alonso kan, Iya. tapi mungkin manajemennya Liverpool juga masih pede buat nge-keep si Arne Slot gitu sebelumnya. Ini kalau Makanya keduluan sama si Chelsea ngambil Alonso gitu. Makanya pas sekarang Slotnya udah dipecat, ya nggak tahu ya punya fans Liverpool jadinya gimana gitu. Tapi katanya dapatnya Dapatnya sama Iraola kan? Iraola. sama Arbeloa. Arbeloa. Iya. nih kalau Tiba-tiba ke Liverpool. enggak kalau feeling ya. Juga pernah di Liverpool. Iya, ada dia. Kenapa Alonso mau ke Chelsea itu karena dia manajer. Iya. Kalau di Liverpool cuma pelatih. Dia cuma head coach. Ya, makanya dia mau Tapi gitu, beda. gitu. Oh, Di beda Liga ya? Inggris itu beda. Manajer sama head coach beda loh. Kalau Arne Slot Anas Pelatih. head coach. head coach. Iya. Kalau sekarang yang si Xabi Alonso manajer. Ya. Jadi kalau head coach itu dia nggak bisa mengurusi transfer. Jadi transfer itu kadang beda, dikasih Cim. tim datanya mereka misalkan Oh, jadi klub pantesan Scouting, kalau scouting. pantesan gini. klub kayak Iya, iya, iya. Isak itu kan sebenarnya bukan kemauannya si Slot. Slot. Oh, Slot jadi makanya jadi dari pantesan kecil. gini. Gitu. Pantesan, maksudnya gue baru nyadarin kalau pelatih kayak Arne Slot itu lebih banyak tantrumnya ketika nggak cocok sama pemain, ya tindakannya itu ya gitu, Iya. nggak dibuang nggak bisa, ya udah nggak dimainin aja. Keras kepala bang orang Belanda. Enggak, maksudnya terlepas dari itu dia juga nggak bisa ngatur transfer gitu karena Iya. kan dia ngasih list nama nih, ini yang pengen gua beli di musim depan kayak Arteta waktu bukan Arteta, Emery waktu Emery dulu pas di Arsenal itu juga cuma jadi head coach kan. Dia itu pengen belinya siapa ya waktu gue lupa siapa gitu, tapi yang dibeli malah Nicolas Pepe. Ya. Itu ya udah flop gitu. Jadi yang bukan dia mau gitu loh, pemain yang bukan dia mau. Tapi kalau si Lampard situasinya berbeda berarti. Ya udahlah. Lampard tuh kan nggak dikasih karena waktu di Chelsea dia kan COVID kan. Dan dia kena kalau nggak salah embargo transfer juga. Jadi makanya dia ngambil transfer Yang dari pemain. kena ini ya financial fair play. Iya. ya. Financial Tapi fair play. embargonya kena ke City, semua gelarnya dicabut. Jadi ntar Ole yang juara 2 jadi juara 1 ntar gitu.
Ya Arsenal juara, yang 3 musim itu juara dong. Itu kan City. Ya Iya. kalau City kan nah. Tapi ya banyak kalau kita ngeliat itu sekarang tim Eropa ini banyak bebenah ya, apalagi punya target selevel PSG untuk disingkirkan gitu ya. Itu tinggi sekali. Kayak punya musuh bersama gitu. Jadi kayak punya musuh bersama gitu. Lu dari Liga Petani tiba-tiba anjir lu terlalu mendominasi gitu kan. Benar. Jadi banyak tim-tim terutama di liga-liga mainstream kayak Liga Liga Inggris, Liga Spanyol gitu kan yang egonya kesenggol nih. Karena gini loh, kalau gue sih ngerasa kebangkitan PSG ini kan 2 musim terakhir ini kan yang udah dominasi Eropa kan. Sebelumnya udah bagus gitu. PSG itu semenjak diambil alih sama Enrique. siapa sama orang Arab itu? Si El Mansur. Ya, bukan Bukan, saya masuk masih City, bukan. Kayak mas-mas Arab itulah. Iya. Nah itu dia kan memang belajar pemain banyak banget kan, terus Iya. dan bagus-bagus semua. Tapi awal-awalnya impulsif. Iya. Karena ya udah ngejar pengen aja beli gitu. Tapi kan mungkin kerangkanya itu udah terbentuk dari sebelum lama, udah lama kan dari sebelumnya. Mereka mungkin learning Ya, dari kesalahan lah. Ketika pas udah Enrique yang nanganin gitu, pun Enrique juga punya CV bagus, jadinya PSG jadi makin bagus gitu dengan apa? Dengan pemilihan pemain yang sekarang juga muda-muda juga lagi. Iya, secara filosofis Secara klub filosofis itu udah dalam Udah banget bagus. sih maksudnya. Makanya Secara kan paling kedalaman skuadnya bagus. terus pemain mudanya juga bagus banget. Iya. Yang tua Marquinhos tuh kan. Iya benar. Tapi kayaknya kalau kedalaman squad lebih bagusan City deh ketimbang si Siapa? PSG. Dan City aja, Wah. Foden aja cadangan Foden. Kalau dalam squad kurang kali City mah. City Kurang. ini era tahun Udah kapan? Kalau sekarang Kalau kurang. yang musim ini kurang. Kurang, jauh. Bagusnya City adalah transfer Semenyo sama Guehi yang emang benar-benar butuh 2 pemain itu gitu. Donnarumma nggak dihitung. Kan musim ini Donnarumma tuh emang ya udahlah sebenarnya karena kalaupun misalkan apa sih Ederson pun udah masih bagus. Tapi gitu. banyak juga sih pembelian City yang flop. Iya. Kayaknya hampir semua klub juga pasti punya pembelian flop gitu. Iya, maksudnya flopnya tuh kan kayak Robinho, Marmos, Robinho, Sapinho. Marcus tuh di awal Savinho. musim bagus sebetulnya. Doku juga di awal musim bagus. Doku. Kan ada yang bagusnya di awal musim atau ada yang di 2 musim belakang. Enggak, Doku tuh bukan buat gol, bukan buat dia cuma buat tap Yang bagus tuh doang gitu. yang mulai kelihatan bagus itu si Kusanov menurut gua. Kusarov itu improve. Ya sama Cherky. Improve dia backnya ya. Dari nggak bisa Cherky bahasa mah bagus, itu mah Cherky Cherky bagus. bagus gua akuin. Cherky bagus. gitu. Ya pokoknya banyak lah tim-tim Liga Inggris yang Berbenah. berbenah. Bentar, Cherky itu bagus dari Lyon loh dibeli. Berarti Iya. Iya, tapi emang di Lyon pun udah bagus. Bagus berarti dia. dia bukan di Liga Petani dong kalau Cherky bagus di Lyon dong. Juara gak? Kalah sama PSG. Semua pemain bagus dari Dortmund juga bagus. Iya. Tapi emang kita bilang Liga Jerman bukan Liga Petani. Heeh. Bukan. Bukan. Apa yang juara Muncan Muncan, iya. apaan Liga Paling Petani? anomali Xabi Alonso megang Leverkusen. Iya, Leverkusen. Iya baru Juara itu itu, sekali. Berarti enggak. Habis itu Muncan lagi. Iya. Berarti abis ini si City lagi juaranya Liga Inggris. Nah, Nah, enggak Emang lu- juga ya. emang lu nggak Nah, pede? gimana? Emang lu nggak pede, Kalau lu? sih pede Arsenal bisa back to back. emang King MU nggak pede? Karena gini loh. Chelsea pelatih baru. Liverpool udah pasti pelatih baru dong. Butuh adjustment lah. Butuh adjustment. Siapa tahu butuh adjustment gitu kan. City pun pelatih baru. City pelatih baru. Terus siapa lagi? MU MU baru terus permanen. kan baru permanen gitu. Emang sih di tengah musim terakhir ini MU emang bagus gitu. Iya. Tren-trennya cuman kan ya kita lihat aja nanti gitu. Karena kan liga kan panjang gitu kan. Terus 9 dari 1 sampai 10 seberapa pede lo? 10. Lo? Gue pede sih Arsenal juara MU. lagi, Premier League. 10,48%. Kenapa pakai 48? Tapi ya kita patut menunggu kira-kira dari tim Eropa dari benua mana yang bisa minimal level atau sebanding dengan PSG. Bukan Komo bisa Komo. Takkan benua Eropa, negara mana? Iya, benua. Maksudnya dari negara mana ya kan? Dari liga mana? Dari yang- Eropa bagian mana? Eropa bagian mana yang akan bisa menandingi PSG? Italia Komo sih gue yakin. Tahu ya, PSG juga kan akan berbenah atau mungkin pemain kuncinya dibeli orang kan kita nggak tahu juga. Enggak sih. Masih Iya. masih ada kemungkinan itu gitu. Tapi kalau ngelihat treatmentnya biasanya kalau udah 2 kali, yang ketiga enggak. Biasanya begitu. Iya. Kecuali Kecuali Madrid. Iya. Beli Alvarez. Bentar, Alvarez tuh sebenarnya memang bagus lah. Bagus anjir. Harganya kemahalan, Ya, Bos. iya namanya pemain bagus. in this economy
sama pemain bagus dan versatil itu pasti mahal, apalagi Alvaro masih muda juga. Iya. Gitu. Enggak. Jadi Enggak bisa. Enggak lu yang bikin harga Kalau- Kemahalan. kalau lu kemahalan lu waktu MU beli Anthony sama Sancho gimana? Kemahalan enggak? Itu digoreng sama bandar Ya itu. berarti soalnya. kemahalan dong sama. juga. Sama Sama aja. juga. Baby Lukaku. Iya. Iya, sekarang Gimana? juga Valid lagi, baby. sekarang namanya pemain bagus itu kan limited edition ya, yang Betul. model-modelnya kayak gitu. Udah Apalagi- pasti digoreng sama bandar. Iya. Apalagi masih muda. Berarti Terus versatil lagi dia. Ya pasti mahal lah itu, udah jelas banyak peminatnya juga. Tapi MU nggak butuh karena MU udah punya Sesko. Dan Sesko musim ini akan pakai jersey nomor 9 karena Højlund dibuang ke Napoli. Siap. Tapi Ya. Højlund Oh, itu. Iya. Tapi jujur Højlund bagus nih. Tapi nggak sebagus Scott McTominay. McTominay. Mereka kan udah musim Napoli. Ya. Oke, Oke. ini udah 45 menit ya. Jadi kita harus menunggu. Sekarang kan berarti yang kita harus tunggu itu adalah proses Kopinya. bursa transfer ya. Tadi kopinya enak. Oh iya ya. Hari ini kita ngopi dari interaksi Boleh. Space. Oh, Boleh, ini saya. kopinya enak banget guys. Gue udah bikin lagu buat kopi ini. Gimana? Apa tuh? Inter pun beraksi yang ada di Depok. Boleh, ada di Depok. Pengulang dua deh, pengulang ya. Ya. Boleh, Terima boleh. kasih interaksi, ya kan. Jadi Komodeto. Oh gitu. jadi setelah ini yang harus kita tunggu adalah berita-berita transfer. Semoga tim-tim jagoan kita bisa beli pemain-pemain yang mantap. Bang, bentar. Habis Piala Dunia pasti harga naik. Iya sih, bener sih. Kalau bagus naik, kalau Iya. flop turun. Iya, bagus sih, bener sih. Yang kita ikutin berarti sekarang kan tinggal fokus di Piala Dunia nih. Iya. Ingat Piala Dunia, bursa transfer baru. ingat World Cup, ingat James tiba-tiba naik pas main flop. Ingat. Bagus di Habis tuh. kalau musim pertama bagus. Yang musim pertama doang habis itu. Kalah sehari. Oke. Jadi itu aja obrolan kita pasca dari final UCL dan next kita bakalan terus pantau kabar-kabar dari pertandingan Piala Dunia dan kita akan menyaksikan itu ya. Yap, Kita betul. update terus nih berita-berita Piala Dunia. Per tanggal 11 kita akan langsung siaran. 11 Portugal versus lupa lagi. Hari pertama Portugal kita akan langsung streaming lagi lah. Boleh. Gue nggak bisa, gue kan langsung ke Amerika terbang gue. Ih, Lo mau ke ini LA Galaxy. Lenteng Agung. Yang ada jumlongan. sebelum kita ngomongin tentang Piala Dunia, nanti kita akan sambung di podcast berikutnya. Tapi untuk podcast hari ini kita akhiri dulu, oke? Thank you. Jadi Thank you. terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa selalu untuk follow sosial media Bu ST dan juga subscribe channel YouTube-nya Bu ST. Dan kalau kalian mau kita ngobrolin apa lagi, langsung aja suggest di kolom komentar, oke? Sampai ketemu di podcast Bu ST berikutnya. Oke, thank you.